Halo rekan-rekan pembelajar, selamat datang di sesi pemaparan ilmiah kita kali ini. Sebagai makhluk sosial, studi sosiologi dan psikologi evolusioner mencatat bahwa, sadar atau tidak, kita berinteraksi dengan puluhan bahkan ratusan senyuman setiap harinya. Entah itu di koridor kampus, di pusat perbelanjaan, saat rapat virtual, atau ketika sekedar berpapasan dengan kolega. Literatur sering mengajarkan kalau senyum adalah simbol universal dari kehangatan. Tapi pertanyaannya, sebagai akademisi dan pengamat perilaku yang kritis, apakah kita cukup puas hanya melihat permukaan visualnya saja? Tentu tidak. Kita harus membedah apa yang sebenarnya terjadi di balik fasad otot wajah tersebut. Jadi, mari kita renungkan pertanyaan analitis yang sangat mendasar ini. Apakah semua senyum itu benar-benar merepresentasikan kebahagiaan sejati? Coba Anda pikirkan. Berdasarkan observasi klinis dan data behavioristik, ternyata persentase yang sangat besar dari senyuman yang kita terima setiap hari itu sama sekali tidak melibatkan aktivitas neurologis yang berkaitan dengan emosi bahagia. Mengejutkan bukan? Senyuman, dalam banyak kasus kehidupan sehari-hari, sebenarnya hanyalah sebuah ilusi optik evolusioner yang dirancang dengan sangat rapi oleh otak kita. Nah, untuk membedah misteri anatomi ini, agenda pembahasan kita hari ini terbagi menjadi 5 bagian yang sistematis. Pertama, paradoks senyuman. Kedua, anatomi Duchenne smile. Ketiga, indikator senyum sosial. Keempat, makna psikologis senyum palsu. Dan kelima, kita akan melakukan observasi dan praktek. Oke, mari kita langsung masuk ke bagian pertama, paradoks senyuman. Secara evolusioner, tahukah Anda kalau senyum itu adalah ekspresi wajah manusia yang paling mudah dan paling sering dimanipulasi secara sadar? Ya, secara logis kita sering menggunakan senyum artifisial ini sebagai semacam perisai pelindung sosial atau mekanisme pertahanan diri yang utama. Coba bayangkan, Anda sedang duduk mendengarkan presentasi yang sangat membosankan atau berhadapan dengan orang yang memicu rasa antipati, atau bahkan saat Anda merasa terancam dan takut. Insting primata kita untuk meredakan ketegangan dan menghindari konflik terbuka adalah dengan menarik sudut bibir kita ke atas. Karena mekanisme ini sangat gampang diotomatisasi oleh otak, kita butuh instrumen observasi biologis yang jauh lebih tajam untuk melihat kebenarannya. Dan hal itu membawa kita ke bagian kedua, anatomi dari Duchenne smile. Dalam terminologi psikologi dan neurologi klinis, senyum kebahagiaan yang benar-benar tulus itu punya sebutan akademis definitif, yaitu Duchenne smile. Nama ini diambil dari seorang perintis neurologi abad ke-19 asal Prancis, Dr. Guillaume Duchenne de Boulogne. Beliau adalah ilmuwan revolusioner yang menetapkan standar ini dengan menggunakan metode stimulasi listrik pada otot wajah subjek penelitiannya. Melalui observasinya, Dr. Duchenne menemukan fakta biologis bahwa kebahagiaan sejati yang otentik mutlak membutuhkan kontraksi simultan dari dua otot wajah spesifik yang punya jalur saraf sama sekali berbeda. Nah, postulat dari abad ke-19 ini kemudian dikonfirmasi secara empiris oleh riset modern yang luar biasa dari Dr. Paul Ekman. Melalui mahakaryanya yang bernama Facial Action Coding System, Dr. Ekman membuktikan secara absolut bahwa kontraksi otot mata yang sejati itu tidak bisa difabrikasi atau dipalsukan secara sadar oleh sekitar 90% populasi manusia. Artinya, otot di sekitar mata kita secara inheren berfungsi sebagai detektor kebohongan biologis yang paling presisi. Mari kita bedah perbedaan anatomis dari kedua otot krusial ini secara logis. Perhatikan sisi A, ini adalah otot zygomaticus major. Otot ini membentang dari tulang pipi hingga ke sudut mulut dan tugasnya menarik bibir kita ke atas. Otot ini sepenuhnya dikendalikan oleh korteks motorik sadar kita, jadi sangat gampang diaktifkan secara instan kapan saja. Sekarang, bandingkan dengan sisi B. Ini adalah orbicularis oculi, otot yang melingkari rongga mata kita. Berbeda dengan sisi A, otot mata ini dikendalikan langsung oleh sistem limbik, yaitu pusat emosi di otak, sifatnya involunter, alias di luar kendali sadar. Ketika emosi bahagia yang murni itu benar-benar ada, otot ini akan otomatis berkontraksi, mengangkat kelopak mata bawah, dan menciptakan kerutan alami di sudut luar mata. Kalau otot mata ini statis, bisa dipastikan senyum yang Anda lihat hanyalah sebuah konstruksi buatan. Selanjutnya kita masuk ke bagian ketiga, indikator senyum sosial. Berbekal anatomi tadi, bagaimana sih cara kita mengenali senyum sosial atau senyum palsu di lapangan? Kuncinya ada di beberapa indikator visual ini. Pertama, dan yang paling diagnostik, perhatikan matanya. Mata yang tidak responsif atau terlihat mati adalah sinyal utamanya. Meskipun bibir tersenyum lebar, kalau area matanya kaku, itu berarti sistem limbiknya tidak menyala. Selanjutnya, perhatikan ritme kemunculannya.
Karena senyum palsu digerakkan secara mekanis oleh otak sadar, senyum ini seringkali muncul dengan kecepatan yang asinkron, rasanya terlalu cepat. Dan yang paling mencolok, ia menghilang secara sangat tiba-tiba. Layaknya saklar lampu yang dimatikan. Ini kontras sekali dengan senyum tulus yang memudar secara perlahan dan gradual. Hal ini mengantarkan kita ke bagian keempat, makna psikologis senyum palsu. Sebagai analis perilaku, kita harus tetap objektif dan ilmiah. Senyum buatan itu tidak melulu mengindikasikan niat yang buruk. Ada dualitas sosiologis yang mendalam di sini. Di sisi A, fenomena ini seringkali murni sebagai bentuk profesionalisme. Di dunia korporat atau pelayanan publik, senyum sosial berfungsi sebagai pelumas interaksi. Ini soal ketaatan pada etika dan norma kesantunan. Namun, kita juga harus peka pada sisi B, yaitu ketidaknyamanan yang tersembunyi. Misalnya Anda menyampaikan kabar baik tentang promosi Anda kepada seorang kolega. Kalau respons primernya adalah senyum lebar di bibir, namun otot matanya sama sekali pasif, itu adalah sinyal psikologis yang penting. Ada kemungkinan dia sedang melakukan kompensasi kognitif untuk menutupi kecemasan, rasa iri atau disonansi internal yang sedang dia alami saat itu. Untuk benar-benar menguji teori ini, kita masuk ke bagian kelima, observasi dan praktik. Karena teori tanpa pembuktian empiris itu kurang afdol, saya mendesain sebuah tugas eksperimen mandiri yang sederhana untuk Anda uji. Langkah pertama, berdirilah di hadapan cermin. Langkah kedua, buatlah senyuman selebar mungkin hanya dengan menggunakan otot mulut Anda. Perhatikan baik-baik pantulan Anda. Lihat betapa kaku dan statisnya sorot mata Anda. Langkah ketiga, rilekskan wajah. Tutup mata Anda sejenak, lalu panggil kembali sebuah memori yang benar-benar membuat Anda tertawa lepas di masa lalu. Biarkan emosi itu mengalir secara organik. Langkah keempat, komparasikan sensasi fisiknya. Anda akan merasakan sendiri bagaimana otot di sekitar mata Anda otomatis berkontraksi tanpa perlu Anda perintahkan. Lakukan verifikasi ini agar konsep akademis kita bertransformasi menjadi pemahaman yang permanen. Sebagai konklusi dari pemaparan ilmiah kita pada sesi ini, saya ingin Anda benar-benar menginternalisasi satu tesis sentral berikut ini. Kebahagiaan sejati terpancar dari mata, bukan hanya dari deretan gigi. Sebuah tarikan bibir mungkin bisa beretas persepsi sosial di tingkat permukaan, namun arsitektur neurologis manusia telah dirancang dengan sangat sempurna, sehingga tubuh kita akan selalu jujur dalam menampilkan kondisi emosional yang sesungguhnya. Penguasaan atas konsep ini pasti akan sangat mengubah ketajaman observasi Anda terhadap interaksi orang-orang di sekeliling Anda. Pada materi pemaparan berikutnya, kita akan meningkatkan kompleksitas analitis kita dengan mendekode emosi primer yang secara evolusioner paling sering disembunyikan, yaitu kesedihan dan ketakutan. Nah, subscribe channel ini, Ruang Dosen, bila senang dengan video pembelajaran seperti ini. Aktifkan lonceng untuk mendapatkan notifikasi bila ada video terbaru, klik like dan share video ini jika dirasa bermanfaat untuk menyebarkan ilmu pengetahuan ke orang lain. Terima kasih atas partisipasi intelektual Anda, tetap kritis dan sampai jumpa di kelas pemaparan berikutnya.